tentunya dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, aku akan menjelaskan tentang apa itu sumsum tulang belakang. Sebelum kalian menyimak video aku lebih lanjut, kalian harus like, comment, and subscribe, oke? Karena itu penting, lumayan penting. Tapi yang lebih penting membagi ilmunya, oke? Kali ini tuh pasti kalian udah pernah dengar tentang sumsum tulang belakang ya, karena itu udah sering banget kita dengerin dan itu udah biasa gitu. Nah, tapi kalian pasti nggak tahu fungsinya atau cara kerja, sama aja sih, apalagi ya, atau bagian-bagiannya atau letaknya di mana. Nah, kali ini tuh aku bakal jelasin gimana apa-apa aja itu, strukturnya juga. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sumsum tulang belakang atau yang biasa juga disebut seperti medula spinalis. Nah, sumsum tulang belakang itu tuh suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak serta melingkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini tuh jadi dilindungi oleh tulang belakang karena posisinya tuh berada di belakang. Nih, di belakang nih. Nah, terus sumsum tulang belakang itu tuh terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang. Mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang kedua. Nih, dari tulang leher sampai ruas tulang pinggang yang kedua nih. Sumsum tulang belakang ini juga dibungkus oleh selaput meninges. Bila diperhatikan secara melintang, sumsum tulang belakang bagian luar itu tampak berwarna putih dan juga bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu. Nah, pada bagian yang berwarna putih itu banyak mengandung akson atau neurit nih teman-teman, yang diselimuti oleh mielin. Nah, bagian ini tuh dapat menghantarkan impuls menuju otak serta dari otak mengarah ke efektor. Terus bagian yang berwarna kelabu tersebut mengandung serabut saraf yang tidak ada mielinnya. Bagian ini tuh dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada akar dorsal atau akar posterior dan akar ventral atau akar anterior. Nah, akar dorsal ini tuh mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral ini tuh mengandung neuron motorik nih teman-teman. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang itu adalah transmisi atau pemasukan rangsangan antara periferi serta otak. Fungsi selanjutnya tuh sumsum tulang belakang tuh untuk mengontrol gerakan refleks kita nih, termasuk gerakan pada mata, hidung, serta lain-lain. Itu kan kalau gerakan pada mata itu kan disebut gerakan refleks yang tanpa kita sadari itu kadang mata kita berkedip. Oke. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana gerakan refleks dan mana gerakan yang sengaja yang diperintahkan oleh otak. Dan juga tentunya sumsum tulang belakang ini mempunyai fungsi, pasti dong. Setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai fungsi ya kan. Kalau nggak mempunyai fungsi, untuk apa diciptainnya? Walaupun sekecil-kecil apapun, pasti dia tuh mempunyai fungsi. Apalagi yang gede nih, sumsum tulang belakang, fungsinya tuh sangat penting nih teman-teman. Termasuk juga menahan posisi tubuh kita agar tegap nih teman-teman. Terus fungsinya tuh menghantarkan impuls dari reseptor atau indera ke otak nih teman-teman. Nih, dari misalnya dari mata nih ke otak. Nah, gitu. Seperti indera penciuman atau penglihatan atau pendengaran. Lalu ada juga menghantar impuls dari otak ke reseptor atau ke indera kembali. Nah, itu tuh seperti perintah nih teman-teman. Misalnya udah dari indera kita terus dikirim ke otak, lalu kembali lagi ke indera kita supaya melakukan gerakan nih seperti yang aku lakukan nih. Itu tuh berasal dari otak teman-teman.
Nah, lalu selanjutnya fungsinya itu ada menghubungkan otak dengan seluruh tubuh nih. Dan selanjutnya sebagai pusat untuk gerak refleks dan juga memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Nah, yang seperti yang aku sebutin tadi tuh. Jadi gerakan refleks tuh juga salah satu fungsi dari sumsum tulang belakang nih teman-teman. Dan tentunya sumsum tulang belakang itu mempunyai struktur, ya kan? Jadi strukturnya itu suatu kumpulan saraf berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang nih. Sumsum tulang belakang itu tuh tersebut tuh terbagi menjadi beberapa segmen. Dan masing-masing segmen itu mempunyai sepasang akar saraf di kanan serta di kiri juga nih. Jadi biar seimbang gitu. Terus akar saraf depan atau ventral atau saraf eferen tersebut bertindak ialah sebagai motorik. Nah, sedangkan pada akar saraf belakang atau dorsal atau juga saraf eferen itu bertindak sebagai sensorik. Jadi depan sama belakang, di depan sama belakang tuh beda ya fungsinya gitu. Nah, segmen-segmen pada sumsum tulang belakang ini tuh dikelompokkan menjadi beberapa area nih, atau dibagi menjadi beberapa area dengan dari urutan yang di atas sampai ke bawah nih. Itu tuh seperti cervical atau leher terdiri dari 8 akar saraf, lalu ada torak atau dada terdiri dari 12 akar saraf. Lalu ada lumbar atau perut terdiri dari 5 akar saraf. Lalu ada sacrum atau pelvis terdiri dari 5 akar saraf. Dan terakhir ada coccygeus atau tulang ekor yang terdiri dari 1 akar saraf saja. Nah, dari tiap-tiap level atau area tadi tuh maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya nih teman-teman. Jadi dia tuh udah punya setiap bagian tuh dia punya fungsi masing-masing, dia punya tugas masing-masing gitu. Jadi nggak ada campur tangan dari yang dari leher atau ke dada, itu nggak ada ya. Jadi dia tuh udah tahu, dok ini loh tugasnya, itu loh tugasnya gitu. Jadi semuanya tuh sudah tersusun dengan rapi. Nah, contohnya tuh saraf otak, saraf torak berarti mempersarafi atau pada bagian dada, kulit, otot, pernafasan serta organ-organ di dalamnya. Begitu untuk seterusnya sampai mempersarafi bagian kaki. Jadi tuh dia udah punya bagian-bagian masing-masing. Nah, lalu ada bagian-bagian sumsum tulang belakang nih teman-teman. Nah, bagian-bagiannya tuh apa-apa aja ya. Nah, apabila dilakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat sebuah struktur sumsum tulang belakang yang dibagi menjadi 2. Itu tuh yang pertama tuh bagian abu-abu yang terbentuk kupu-kupu seperti kupu-kupu, dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Nah, jadi tuh kalau misalnya nih kita bagian dilakukan pemotongan di bagian belakang kita nih untuk melihat sumsum tulang belakang kita, maka di sana tuh akan dia tuh akan terlihat sebuah struktur sumsum tulang belakang itu yang bagian abu-abu dan putih tadi. Dan apa itu bagian abu-abu atau bagian putih? Nah, bagian putih atau substansi alba. Nah, bagian putih ini tuh terdiri dari saraf yang disebut dengan akson. Jadi yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Nah, tiap-tiap kelompok akson ini tuh membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Nah, jadi setiap akson tuh dia tuh udah mempunyai informasi yang dibawanya untuk disalurkan ke tujuannya atau seperti otak tadi.
Nah, cara kerjanya tuh saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak nih. Sementara yang akan turun akan membawa sinyal dari otak, berbagai otot dan kelenjar ke seluruh tubuh. Nah, kan jadi akson-akson tadi kan udah aku bilang kalau dia tuh bakal membawa informasi ke otak untuk menjalankan seluruh tubuh kita nih teman-teman. Makanya kita tuh tubuh kita tuh bisa aktif gitu karena si akson ini tuh mengantarkan informasi ke otak dan otak bekerja dan lalu membawa sinyal lagi untuk disalurkan lagi kepada otot dan kelenjar. Nah, selanjutnya ada bagian abu-abu nih teman-teman, atau substansia grisea. Nah, kalau untuk bagian yang abu-abu ini teman-teman tuh pada sumsum tulang belakang itu tuh terbagi lagi nih dalam beberapa fungsi. Fungsinya itu fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi dua bagian, tiap-tiap bagiannya itu tuh memiliki bagian yang disebut dengan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Terus tanduk dorsal dan ventral itu tuh terhubung dengan otot rangka, sedangkan untuk tanduk lateral itu tuh terhubung dengan otot jantung dan juga otot polos. Jadi setiap tanduk itu tuh ada bagian-bagian yang disambungkannya gitu loh teman-teman, dan juga mempunyai fungsi khusus. Lalu pada tanduk dorsal itu tuh terdapat badan sel saraf, penghubung, asosiasi konektor, yang biasa kita sebut asosiasi konektor, yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori serta menghantarkannya ke sel saraf motorik. Nah, jadi itu tuh sel saraf tanduk dorsal tadi itu tuh untuk menghantarkan atau untuk menerima impuls atau informasi dari sensorik. Lalu dia tuh dari sensorik tadi akan menghantarkan lagi ke motorik. Nah, pada bagian putih itu terdapat serabut-saraf asosiasi. Kumpulan serabut tersebut tuh membentuk saraf atau urat saraf yang membawa impuls ke otak. Nah, jadi tuh sebuah saluran ascending dan juga membawa impuls yang berupa perintah, dan otak akan dari otak itu merupakan saluran descending. Lagi-lagi dia membawa informasi teman-teman. Jadi tugas dari yang tadi itu tuh seperti tanduk dorsal, seperti dan yang lain itu tuh dia menghantarkan informasi ke otak dan lalu disalurkan lagi ke bagian tertentu gitu. Baiklah, aku bakal ngasih lebih rinci lagi cara kerja si sumsum tulang belakang ini tadi tuh. Yang salah satunya tuh yang pertama mengumpulkan dan mengirim informasi ke otak kan. Tadi kan udah aku sebutin aja, cuman aku nggak menjelaskan atau kurang menguraikan. Nah itu tuh fungsi sumsum tulang belakang yang pertama tadi kan mengumpulkan dan mengirim informasi ke otak. Jadi informasi-informasi dari sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah terus informasi tersebut itu kemudian dikirimkan ke otak dan dialah yang akan memberi respon. Ngerti nggak? Nah jadi tuh kayak gini nih. Setelah diberikan informasi dari sumsum tulang belakang ke otak, lalu yang otak ini tadi akan langsung diolah dan memberikan respon. Nah, kemudian ada juga untuk menjadi jalan pintas bagi gerak refleks nih teman-teman, atau fungsi sumsum tulang belakang yang juga merupakan jalan terpendek dari
refleks tersebut atau ya yang disebut dengan jalan pintas tersebut. Nah, ada suatu kondisi di mana kita mekanisme sistem saraf dituntut membutuhkan respon cepat. Nah, contohnya tuh seperti kita terkena percikan api, tertusuk jarum, atau terjepit pintu tangan kita tuh, lalu dan banyak lagi macam-macam lainnya. Nah, seperti misalnya kita kejepit pintu nih teman-teman. Jadi ketika tangan kita terbentur dengan pintu, maka tanpa sengaja atau dengan secepat kilat kita bakal menarik tangan kita dan merasakan sakit, dan itulah yang disebut dengan gerakan refleks. Nah, jadi tahu kan? Terus dan banyak contoh-contoh lainnya. Lalu semua kondisi itu tersebut memerlukan mekanisme perjalanan impuls saraf yang lebih singkat daripada mekanisme pada gerak sadar. Nah, jadi tuh kalau gerakan refleks tuh lebih cepat perjalanannya dari yang sadar nih teman-teman. Nah, perjalanan impuls saraf pada gerak refleks tidak melalui otak, melainkan ke sumsum tulang belakang. Nah, gerak sadar itu tuh tidak mengalami proses pengelolaan informasi di otak sebagai gerak sadar. Inilah yang membuat tubuh cepat memberikan respon terhadap rangsangan sensori pada kondisi-kondisi yang mengejutkan atau pada kondisi-kondisi yang tertentu. Nah, selanjutnya tuh juga ada mendistribusikan perintah ke saraf motorik. Pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh sel sensori ini tuh akan mengirimkan pesan dengan cepat ke sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang setelah mendapatkan pesan dan mengirimnya ke saraf-saraf motorik. Saraf motorik pun akan melanjutkannya ke organ-organ gerak atau disebut juga efektor. Nah, organ gerak tubuh adalah otot-otot atau kelenjar endokrin, teman-teman. Inilah yang membuat otot-otot dapat bergerak. Jadi itulah sekiranya kurang dan lebihnya penjelasan dari aku tentang sumsum tulang belakang tadi. Gimana? Semoga teman-teman semuanya tuh maksudnya mengerti dengan penjelasan yang aku berikan. Dan maaf karena banyak kurangnya ya, karena ya manusia itu tak luput dari masalah dosa, tak luput dari kesalahan. Jadi aku minta maaf apapun kesalahannya tersebut, baik dalam penyebutan atau penyampaian. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video aku, silakan nonton video-video aku yang sebelumnya, karena juga aku menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran seperti homeostatis, membran sel, sel saraf pusat, sel saraf tepi. Nah, jadi tuh aku udah banyak banget jelasin, dan kalian jangan lupa tungguin video-video aku berikutnya, oke? Tentang pelajaran yang tentunya bermanfaat, dan juga aku berusaha supaya menjelaskannya supaya kalian bisa mengerti dengan semudah-mudahnya gitu. Ini kita sama-sama belajar di sini. Aku belajar untuk diri aku dan aku jelaskan ke kalian dengan sepengetahuan aku. Makasih udah nonton video aku. Semoga kita berada dalam